agama di Nigeria terutama dipicu oleh kesalahpahaman teologis, intoleransi, dan fanatisme keagamaan. Sulaiman 2016 menjelaskan bahwa tafsir teks suci yang keliru, dangkal, atau dimanipulasi oleh aktor tertentu sering memunculkan emosi kolektif dan tindakan kekerasan. Ketidakmampuan menerima perbedaan keyakinan di antara sebagian umat Muslim dan Kristen, setidaknya sebagian, telah menjadi alasan utama konflik yang berulang. Terutama ketika pandangan fanatik terhadap agama seseorang telah membuat orang tersebut merasa harus mempertahankannya melalui kekerasan. Faktor-faktor ini telah menimbulkan suasana yang mencurigakan dan bermusuhan di antara kelompok-kelompok tersebut, terutama di wilayah utara yang sangat beragam, baik secara etnis maupun agama. Selain itu, bias media, kemiskinan, dan rendahnya literasi agama merupakan penyebab utama eskalasi konflik. Sulaiman menunjukkan bahwa liputan berita yang provokatif, sensasional, atau bias dapat memicu kemarahan massa dan meningkatkan konflik. Kemiskinan struktural dan pengangguran, terutama di kalangan pemuda, misalnya kelompok Al-Majiri, membuat mereka mudah tergerak untuk melakukan tindakan kekerasan. Kurangnya pendidikan agama yang memadai juga membuat orang muda terprovokasi oleh khotbah yang agresif atau ajakan untuk melakukan kekerasan. Dapat dikatakan bahwa pada titik ini, konflik keyakinan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan, tetapi juga oleh kerentanan sosial dan ekonomi yang dieksploitasi oleh elit agama dan politik tertentu. Artikel UC tahun 2015 menambahkan bahwa konflik keagamaan juga dipicu oleh manipulasi politik terhadap agama, fundamentalisme, ketidakadilan sosial, serta praktik diskriminatif dalam akses sumber daya, pekerjaan, dan jabatan publik. Kecurigaan historis antara Muslim dan Kristen di berbagai wilayah menyebabkan munculnya permukiman terpisah dan meningkatnya rasa tidak aman. UC mencatat bahwa beberapa pihak menggunakan agama sebagai mobilisasi politik, sementara faktor-faktor seperti buta huruf, kemiskinan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah memperkuat penerimaan gagasan-gagasan ekstrim. Konflik yang berulang kemudian memicu aksi balas dendaman antar wilayah sehingga memperluas lingkaran kekerasan dan semakin mengancam keamanan nasional. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan konflik agama di Nigeria. Konflik agama di Nigeria berkembang lewat proses panjang yang melibatkan politik, ekonomi, dan sosial. Awalnya, konflik ini tuh hanya berupa perselisihan lokal antara komunitas Muslim di utara dan Kristen di selatan, terutama soal lahan dan sumber daya. Tapi kemudian, para elit politik memanfaatkan identitas agama untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi, konflik itu makin besar dan juga sulit selesai. Nah, setelah tahun 1999, beberapa wilayah di Nigeria Utara menerapkan hukum syariah. Ini membuat kelompok Kristen merasa hak mereka terancam, sehingga terjadi kerusuhan besar di berbagai kota. Bentuk kekerasannya juga berkembang, bukan hanya bentrok fisik, tapi juga diskriminasi, ujaran kebencian, dan pemisahan sosial antar agama. Nah, masuk tahun 2000-an, muncul Boko Haram yang memanfaatkan kemiskinan, pengangguran, dan juga kekecewaan rakyat. Mereka melakukan serangan bom, penculikan, hingga pembakaran desa yang memperparah situasi keamanan nasional. Selain itu, kelompok milisi lokal juga muncul dan justru memicu kekerasan baru. Konflik ini itu semakin rumit karena bercampur dengan masalah politik, perebutan sumber daya minyak, serta ketimpangan pembangunan antara utara dan selatan. Akibatnya, banyak masyarakat hidup dalam ketakutan, saling curiga, dan terpisah berdasarkan agama. Nah, jadi konflik agama di Nigeria bukan semata hanya karena agama, tapi karena ketidakadilan ekonomi, kepentingan politik, dan lemahnya keamanan. Penyelesaiannya pun harus menyeluruh nih, seperti pemerataan pembangunan, dialog antar agama, dan penegakan hukum yang adil.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak konflik agama di Nigeria. Konflik agama di Nigeria menimbulkan dampak sosial yang serius, terutama pada hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen. Kekerasan di wilayah seperti Kaduna dan Plateau menciptakan rasa saling curiga, terutama sosial, serta rusaknya kepercayaan antar agama. Masyarakat kemudian membentuk segregasi ruang tinggal, sekolah, dan aktivitas hanya di lingkungan yang sesuai dengan identitas agama yang semakin memperkuat polarisasi. Dampak konflik tersebut juga terlihat pada aspek keamanan, ekonomi, dan stabilitas negara. Mobilisasi agama dalam politik memicu melemahnya pemerintahan, meningkatnya kekerasan berbasis agama, dan terganggunya aktivitas ekonomi. Perdagangan menurun, investasi melemah, dan pengangguran bertambah terutama di kalangan anak muda. Kondisi ekonomi yang buruk akhirnya ikut memperpanjang siklus ekonomi konflik melalui perekrutan kelompok ekstrim. Perempuan dan anak-anak menjadi korban paling rentan pemberontakan Boko Haram yang menyebabkan kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan, pernikahan paksa, penculikan, dan eksploitasi termasuk kasus siswi Ciok. Konflik juga menghancurkan akses pendidikan, kesehatan, ruang aman sosial yang tidak aman lagi, serta meningkatkan jumlah pengungsi, memperburuk ketidaksetaraan gender, dan menimbulkan trauma jangka yang sangat panjang. Baik, selanjutnya adalah materi kelima. Nigeria menghadapi konflik agama yang berulang, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan antar komunitas. Pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat telah melakukan dialog antar agama, pembangunan ekonomi, dan program pendidikan perdamaian. Lembaga masyarakat sipil dan kelompok pemuda juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antar agama melalui program pendidikan dan kegiatan sosial. Namun, upaya perdamaian ini menghadapi tantangan seperti ketidakpercayaan antar kelompok, politisasi agama, dan keberadaan kelompok ekstrim. Segregasi pemukiman juga menjadi hambatan bagi perdamaian jangka panjang. Upaya perdamaian di Nigeria membutuhkan waktu panjang dan kerja berkelanjutan yang tidak hanya bertumpu pada intervensi negara, tetapi juga pada perubahan hubungan sosial antar komunitas. Dengan demikian, perdamaian di Nigeria dapat tercapai melalui kerjasama dan komitmen semua pihak. Dari penjelasan terakhir itu dapat kita ambil mengenai bagaimana penyelesaian yang diberikan pemerintah dalam permasalahan-permasalahan konflik agama yang ada di Nigeria dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Tentunya itu menjadi suatu alat untuk memberikan solusi dalam perdamaian konflik agama tersebut. Tentunya konflik tersebut harus tetap dijaga. Maksud saya, konflik tersebut tidak boleh terulang kembali dan harus dijaga kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi lagi yang namanya konflik antar agama.